Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Andi Anang Firmansyah. Saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Saya berasal dari LP3 Universitas Simalungun dengan NIM 2530502388. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK swasta Cahaya Sakti pada fase F kelas 11 dengan materi agresi militer Belanda 1 dan 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan dipimpin untuk ketua kelas ya. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absen nih, ya. Bapak mau absen sesuatu. Perhatikan ya, Bapak mau absen nih. Andra Duryatna. Oh, Andra. Oke, Andra. Masuk, sehat Andra? Sehat. Aurel Masya. Ya, sehat Aurel? Marsya. Sehat? Enggak. Oh enggak. Apa yang nggak sehat Aurel? Lagi flu. Lagi flu ya. Semoga cepat sembuh Aurel. Ya. Banyak makan yang sehat, Betul. istirahat yang cukup, air putih yang banyak. Yohana, sehat Yohana. Wah ini mantap banget nih. Yohana ini anak pinter ini. Pinter, jago olahraga ya, rajin menabung juga, ya kan. Nah, jadi hari ini masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Semoga kalian sehat, bisa terus bersekolah ya. Pokoknya nyaman lah kalian. Sekolah itu harus menyenangkan buat kalian ya, jelas menyenangkan buat kalian. Terus memberikan aman juga terhadap orang tua kalian yang menitipkan kalian di sekolah ya. Oke, absen sudah selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau mencoba untuk bagaimana mengimplementasikan, mengapresiasikan pembelajaran yang lalu itu terhadap pembelajaran hari ini ya. Nah, mungkin pembelajaran minggu lalu kalian sudah tahu tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bersenjata atau diplomasi. Ya, selain melakukan perlawanan dengan bersenjata, juga melakukan perlawanan dengan diplomasi. Ya, nah, selain dengan bersenjata, ada juga dengan menggunakan diplomasi, dengan melakukan konferensi, ya, rapat-rapat besar, ya, misalnya kayak Renville, Romroyen, Linggarjati, dan lain sebagainya. Nah, perjanjian-perjanjian itu atau mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi itu yang nantinya menjadi cikal bakal materi hari ini yang akan saya sampaikan. Ya, misalnya, ya, yang harus kita pelajari pada materi ini salah satu adalah imbas dari perjanjian Linggarjati. Ya, Linggarjati dan perjanjian Renville yang mengakibatkan nanti akan terjadi agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, sebelum kita jauh ke depan membahas tentang agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2, ya, coba Bapak mau tanya ke kalian, apa sih yang disebut dengan agresi militer? Coba dari cara berpikir kalian, coba pikirkan dulu sejenak, ya. Apa sih agresi militer itu? Kok kita sering dengar ya, di
misalnya Palestina sedang diagresi militer oleh Israel, ya. Kemudian Irak sedang diagresi militer oleh Amerika, Libya diagresi militer oleh Amerika, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih itu agresi militer? Nah, konsep agresi militer itu kalian harus paham untuk bisa memahami dan menjelaskan tentang proses agresi militer Belanda 1 dan 2 ini. Ya, dan apa itu dampaknya. Nanti kalian harus paham seperti itu. Coba, ada yang bisa menjawab nggak apa itu agresi militer? Ya, Vanessa. Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2, silakan. Iya. Menurut saya, Bisa berdiri, Vanessa? ya, kalau menurut kelompok saya, agresi militer itu kayak bentuk penyerangan, tapi dari militer Oh, ke gitu. satu lokasi. Ya. Oke. Oke, Ya, coba lagi, satu lagi dari kelompok ini. dari kelompok ini. Oh, Yohana dulu. Yohana, ayo. Apa Yohana? Berdiri Yohana, berdiri Yohana. Izinkan saya menjawab, Pak. Ya, Agresi silakan. militer adalah tindakan penyerangan bersenjata yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan menguasai wilayah, pemerintah, atau sumber daya negara tersebut. Ya, terima kasih Yohana. Ayo, ada lagi mau nambahin lagi? Ada yang lagi mau nambahin lagi? Cukup ya? Ya, pertanyaannya itu ke kalian itu harus kalian pahami dengan baik ya. Nah, jawaban kalian tuh semua tepat ya. Jadi, yang harus kita pahami tentang agresi militer itu bagaimana sebuah kekuatan besar ya, kekuatan besar dan memiliki kekuasaan yang sangat besar juga, memiliki kekuatan yang besar meliputi dari pengetahuan, persenjataan, sumber daya manusia dan sumber daya alam ya, berkeinginan untuk menguasai sebuah wilayah lain ya. Untuk diambil apanya? Bisa diambil sumber daya manusianya, bisa diambil sumber daya alamnya ya. Untuk apa? Untuk kepentingan bagi negara induknya. Misalnya Israel ingin mengagresi Palestina. Itu salah satu keinginannya adalah untuk membuat Gaza itu menjadi wilayah Israel dan dijadikan sebagai distrik tersendiri. Jadi dijadikan kota mereka. Akhirnya apa? Tereksplorlah wilayah itu seoptimal mungkin untuk keuntungan Israel. Seperti halnya ketika terjadinya ekspansi atau agresi Amerika ke Irak. Itu untuk mencari apa? Untuk mencari minyak ya. Minyak yang besar-besar dalam jumlah yang besar untuk kemakmuran Amerika. Nah, seperti halnya Belanda ketika ke sini, apa yang dicari ya sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga kita harus tahu bahwa agresi militer Belanda 1 itu salah satunya dengan istilah operasi produk. Jadi dia pengen semua sumber daya alam Indonesia, entah itu dari cengkeh dan lain sebagainya, itu untuk diolah lagi kemudian untuk memperkaya negara induk Belanda sana itu. Makanya waktu agresi militer Belanda 1 itu disebut dengan operasi produk ya. Ada juga yang mengatakan aksi polisonil ya, seperti itu. Nah, agresi militer itu dilakukan oleh negara yang kuat itu karena menganggap bahwa negara itu tidak memiliki kekuatan ya, tidak memiliki perlindungan dalam dunia internasional ya, sehingga pada saat itu negara kuat tuh gampang dan berlomba-lomba untuk menguasai dari negara kecil itu ya. Penjajahan dimulai, ekspansi ekonomi gila-gilaan ya, itu seperti itu. Nah, agresi militer itu. Jadi fungsi dari agresi militer itu selain untuk menguasai wilayah, juga menguasai sumber daya alamnya. Ya, paham tentang pengertian agresi militer? Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai diskusi nanti ya, saya akan nanti akan membagi kelompok ini dengan beberapa sebuah soal untuk kalian pecahkan permasalahannya ya. Sebuah problem solving ya, yang harus kalian pecahkan permasalahannya dan nanti kalian presentasikan ke depan ya. Nanti
teman-teman dari kelompok lain ya harus ikut melakukan pernyataan atau pertanyaan. Silakan bagi kelompok yang maju ke depan. Paham ya? Paham ya. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan video tentang agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Silakan kalian simak, kalian pahami, dan kalian buat sebuah respon terhadap cara berpikir kalian, cara berpikir kritis kalian, bagaimana menanggapi sebuah peristiwa agresi militer Belanda tersebut. Ya, kalian harus menyikapinya dengan kritis. Bangunlah pengetahuan itu secara struktur. Ya, struktur itu artinya berarti kamu harus melihat pengetahuan itu dari fondasi sampai ke atapnya. Ya, jadilah clue-clue dari pengetahuan itu menjadi sebuah satu kesatuan pengetahuan yang harus kalian bisa jabarkan di antara teman kamu dan lingkungan sekitar. Itu ya. Ini saya hidupkan videonya. Nah, ini video mengenai agresi militer Belanda 1 ya. Bisa kalian lihat. Karena bagaimanapun video sejarah ini termasuk media pembelajaran sejarah. Apa yang ditulis, apa yang dibuat itu adalah persepsi dalam satu arah. Jadi bagaimanapun kalian harus bisa mengkritisi media pembelajaran tersebut, video-video sejarah itu, atau rekaman-rekaman sejarah itu. Kamu harus bisa mengkritisinya. Nah, jadi waktu agresi militer Belanda 2 ya, ibu kota negara itu pindah dari Jakarta ke Sumatera Barat yang nanti menjadi PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dikepalai oleh Safrudin Prawira Negara. Karena pada saat itu Soekarno itu ditangkap oleh Belanda dan dibuang ya. PDRI itu terbentuk setelah Indonesia merdeka atau dulu, Pak? Sesudah Indonesia merdeka. Ini kan kejadian agresi militer Belanda itu dari tahun 47 sampai 48. Ya. Agresi militer Belanda 1 tahun 47 ya, mulainya Juli tahun 1947, sementara agresi militer Belanda 2 itu tahun 48-an, ya. Berarti PDRI dibentuk setelah Indonesia merdeka. Nah, bayang aja ya, Belanda itu yang awalnya diplomasi jadi agresi loh. Dari perjanjian jadi peperangan. Nah, itu tadi yang saya sebutin ya. Agresi militer Belanda 1 seperti halnya operasi produk ya. Jadi mengambil semua sumber daya alam untuk kemakmuran negeri Belandanya atau negeri induknya. Terus berakhirnya kenapa, Pak? Kenapa? Berakhirnya agresi ini. Berakhirnya ya terjadi perjanjian lagi. Iya, kalau agresi militer nanti terjadi agresi militer Belanda 1 itu awalnya karena perjanjian Linggarjati, yang kedua itu karena Renville. Nanti ujung-ujungnya ya adanya konferensi meja bundar nanti. Dengan diplomasi juga ya, nggak melalui senjata. Nah, itu Syahrir tuh. Sampai damai sampai sekarang. Ya, Syahrir itu di akhir hidupnya itu menjadi tahanan kota dan meninggal menjadi tahanan. Sian itu. Pasti jahat kan, Pak? Ya, jahat lah. Menjajah itu pasti jahat. Biasa ya, sambil mengkritisi ya. Melihat video sejarahnya juga sambil mengkritisi. Kalian tulis catatan kecilnya, poin-poinnya kalian tulis ya, agar kalian tahu esensinya. Pak, ini juga berarti yang belum ada di serikat ya, Pak? Oh ya, nanti waktu agresi militer Belanda 1 itu sebenarnya perebutan ya. Apa namanya, Belanda itu pengen Indonesia itu menjadi negara federal di bawah negara induk Belanda. Kalau Indonesia ya pengennya ya menjadi republik satu kesatuan gitu. Kalau federal kan bisa-bisa berarti.
Jadi kepemimpinannya milik Belanda. Ya. Nah, pada masa itu juga terjadi perseteruan antara berbagai macam ideologi. Ada komunis, ada yang nasionalis, ada yang agamis juga ya. Tuh, nanti banyak terjadi pemberontakan nih dari sebelum agresi militer Belanda 1-2 sampai sesudah agresi militer Belanda 1 dan 2 itu juga terjadi banyak pemberontakan karena berbeda ideologi. Menurut Bapak, kejadian ini masih bisa terulang? Jika syarat-syarat tersebut yang tadi saya jelasin itu terpenuhi, ya bisa aja terulang. Makanya jangan sampai sejarah-sejarah kelam, sejarah-sejarah yang negatif itu terulang kembali. Justru mereka belajar dari sejarah. Nah. Mereka mengulang kembali sejarah. Nah iya, karena sejarah itu kata orang itu adalah sejarah itu milik penguasa gitu. Jadi orang-orang yang ngerti sejarah itu kadang-kadang pengen bernostalgia terhadap masa lalu gitu. Kita belajar dari kesalahan untuk mengulangi. Dari video ini perhatikan semua, Selo, Alek, Stephen, Viria, Brian, dan lain sebagainya. Sudah ada gambaran kan tentang agresi militer Belanda 1 dan 2? Nah, ya. Nah, ketika kalian melihat video ini, berarti kalian sudah paham bagaimana jalannya agresi tersebut, kronologi agresi tersebut, ya. Nah, di meja kalian sudah ada soal-soal atau masalah-masalah yang harus kalian pecahkan masalah itu menjadi sebuah jawaban untuk kalian diskusikan antar teman, ya. Silakan dikerjakan tugas tersebut ya, yang terdiri dari sebuah masalah-masalah tentang agresi militer Belanda 1 dan 2. Kalian kerjakan, kalian diskusikan. Bapak kasih waktu beberapa menit, nanti kalian presentasi ke depan. Coba. Ya, silakan mulai dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan ya. Kalian mengerjakan dengan benar, ya, analisis yang cukup, ya. Dan nanti jangan lupa kalau kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan, kalian bertanyalah sesuai dengan kapasitas kalian sebagai pelajar, ya. Pertanyaan tidak boleh di luar dari konteks, ya. Pertanyaan kalian harus menggunakan stimulus, ya. Paham ya? Nah, kalian buat sebuah jawaban dari soal-soal kalian itu secara kronologi dan detail, ya. Kalian pecahkan permasalahan tersebut tentang agresi militer Belanda 1 dan 2, ya, biar terjadi pemahaman yang kompleks pada materi agresi militer Belanda 1 dan 2 ini, ya. Silakan dikerjakan, nanti tetap Bapak pantau per kelompok ini ya, sampai mana tugasnya, karena saya kasih waktu kalian itu untuk mengerjakan soal ini 15 menit untuk mengerjakan, dan 15 menit nanti kalian diskusi maju per kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian telah selesaikan dari materi tersebut, ya. Nah, kalian boleh mengerjakan, bisa kerjakan tugas itu lihat buku atau bisa melihat di internet, ya. Bisa. Pertanyaan itu nanti kamu harus mempresentasikan ya, tentang soal yang saya kasih. Misalnya soalnya tadi, nah ini kelompok 1 sudah ada soalnya, nanti presentasikan pemecahan jawabannya. Kelompok 2 juga sama, ada soalnya, terus buat kronologinya, pemecahan masalah dari soal kelompok 2 apa, dan kelompok 3 juga sama, ya, ada soal di kelompok 3, buat pemecahan masalahnya, nanti kalian presentasikan. Ya Pak, ada Pak. Silakan mulai dikerjakan. Jadi batas maksimal untuk diskusi dan tanya jawab itu 30 menit, ya. Tetap semangat ya belajar ya, diskusinya semangat, nggak boleh kalian malas-malesan, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk.
Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Diskusinya per kelompok. Reinhard, tolong topinya dilepas, Reinhard. Sendiri ya. Yang ini tuh sendiri. Hah? Iya. Yang ini doang ya. Oh, kelompok 3 dari ini. Iya, Pak. Pak. Ya. Ya, kerjakan tuh, cari jawabannya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Jika kelompoknya sudah selesai, apakah harus menunggu kelompok lain untuk berpresentasi? Apa namanya? Kita wajib menunggu karena mereka kan juga menyiapkan pertanyaan ya. Nanti pokoknya karena waktunya sudah saya tulis bahwa kalian 30 menit. Jadi nanti kalian 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya, dan kelompok tersebut itu mempersiapkan pertanyaan bagi kelompok yang maju ya. Jadi pas 30 ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk, Yohana. Nanti kamu kalau mau bertanya, siapin stimulus pertanyaannya. Terus kasihlah pertanyaannya, ya. Nanti yang maju pertama adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 menjelaskan waktunya 5 menit ya. Kelompok 1, kelompok 2 5 menit, terus kelompok 3 juga 5 menit ya. Udah siap kelompok 1? Siap. Kelompok 2 udah siap? Siap. Kelompok 3 udah siap? Siap. Ayo silakan kelompok 1 maju. Bawa hasil diskusinya maju ke depan. Silakan di sini. Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan agak ke tengah. Agak ke tengah sini, sini. Silakan kelompok 1 mempresentasikan soal atau permasalahan apa yang saya berikan di kelompok 1. Kemudian nanti penjelasannya seperti apa. Nanti silakan teman-teman yang lain tuh melakukan tanggapan atau pernyataan atau pertanyaan ya. Dan nanti kelompok 1 menjawab. Silakan kelompok 1. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Perhatikan kami yang lain. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertanyaannya, buatkan penjelasan secara kronologi latar belakang dan penyelesaian agresi militer Belanda 1 yang akan dijawab oleh rekan saya. Sekian presentasi dari rekan saya. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Silakan pertanyaan ya. Dari satu kelompok minimal 1 pertanyaan. Boleh 2 ya, boleh 3, boleh lebih ya. Tapi minimal 1, ada 1 pertanyaan dari kelompok. Silakan kelompok mana dulu? Ya, kelompok 2, silakan. Saya mewakili kelompok 2 dan kami akan bertanya. Bentar. Silakan. Oke, tadi karena diminta untuk kasih stimulus, saya akan memberikan stimulus dulu. Jadi waktu tanggal 21 Juli tahun 1947 kan Belanda itu kan melancarkan aksi militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1. Terus serangan aksi militernya dilakukan setelah Belanda menganggap Indonesia melanggar perjanjian Linggarjati kan. Jadi ditujukan ke daerah-daerah kaya sumber daya kayak Jawa dan Sumatera. Nah, terus kan pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota yang awalnya dari Jakarta ke Jogja untuk mempertahankan ke pemerintahan kan. Nah, pertanyaannya, kenapa pemindahan ibu kota ke Jogja itu jadi langkah strategis dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya James dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena Yogyakarta merupakan wilayah yang aman dan memiliki dukungan kuat dari Sultan serta rakyat. Pemindahan ibu kota memastikan pemerintahan tetap berjalan sehingga Indonesia tidak dianggap runtuh atau menyerah. Keberadaan pusat pemerintahan yang aman membantu koordinasi pertahanan dan diploma melawan Belanda. Ya, bagaimana kelompok 2? Oke, ya. Nah, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Saya tutup. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1. Ayo kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Agresi militer. agresi militer 2. penuh. Hal ini membuktikan bahwa RI masih memiliki kekuatan untuk melawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ayo kembali. Kelompok 3 langsung. Kelompok terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3 ingin mempresentasikan penjelasan mengenai dampak agresi militer Belanda 1 dan 2 terhadap kehidupan politik Indonesia. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, perhatikan ya ke sini. Perhatikan ke sini ya. Jadi kita harus tahu tentang agresi militer Belanda 1 dan 2 ini dampaknya apa terhadap wilayah NKRI, di mana nanti wilayah Indonesia juga sempat dijadikan serikat federal, dipisah-pisah. Ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah ya. Nah, sebelum materi kita selesai, saya ingin meminta sebuah simpulan dan refleksi dari kalian ya tentang materi ini ya, tentang materi agresi militer Belanda 1 dan 2 yang sangat menarik, di mana terjadi perlawanan yang sangat sengit oleh rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda 1 dan 2 yang pada saat itu disokong oleh blok sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya ya. Coba untuk merefleksikan materi hari ini dari kelompok 1. Saya butuh beberapa orang untuk merefleksikan dan menyimpulkan tentang materi hari ini. Ya, silakan Selomita. Berdiri Selomita, silakan. Yang pertama, kita bisa memahami agresi militer Belanda 1 dan 2 membuat saya menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui peperangan, tetapi juga melalui diplomasi. Perjuangan para pemimpin bangsa membuktikan bahwa keteguhan dan kecerdikan strategi menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di tengah tekanan internasional. Ya, terima kasih Selomita. Silakan duduk. Ada yang lain yang mau merefleksikan? Ada yang lain? Ayo Yohana, silakan. Ya, silakan Yohana. Saya Yohana dari kelompok 1 akan membacakan refleksi yang saya dapatkan, yaitu dari agresi militer Belanda 1 dan 2 ini menumbuhkan rasa bangga sekaligus empati terhadap para pejuang bangsa. Semangat mereka menghadapi ancaman militer dan tekanan politik menjadi teladan bagi generasi sekarang untuk mempertahankan persatuan dan memajukan bangsa melalui cara yang lebih damai dan konstruktif. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih Yohana. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, perhatikan ya. Agresi militer itu sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan kemerdekaan dan demokrasi Indonesia pada saat ini ya. Imbas dari agresi militer Belanda 1 itu sampai sekarang terasa. Salah satunya adalah imbasnya adalah tentang Irian Barat ya, atau Papua sekarang ya, di mana salah satu imbasnya itu dari KMB itu ya. Nah, materi untuk agresi militer Belanda hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Minggu depan kita ulangan tentang agresi militer Belanda 1 dan 2 ya, siapkan mental kalian, belajar yang rajin untuk minggu depan ya. Ya, siapkan. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, bagus ya. Semoga kalian selalu pintar, sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersiap. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih. Silakan kalian istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.